Messenger. Yeah, requesting immediate help. Di bandara, marinir Amerika Mike mengucapkan selamat tinggal kepada pacarnya Jenny, sebelum terbang ke Afrika Utara untuk sebuah misi khusus. 3 bulan kemudian Mike dan rekannya, Tommy, sedang berada di gurun Afrika, menunggu di puncak tebing untuk target pembunuhan mereka. Akhirnya mereka melihat 2 kelompok orang mendekat dari arah yang berlawanan. Satu kelompok berjalan kaki, sementara yang lainnya adalah konvoi yang penuh dengan kendaraan bersenjata. Kedua kelompok itu bertemu di tengah dan Tommy serta perwira komandonya di radio, mendesak Mike untuk segera menembak, namun dia ragu. Tampaknya itu adalah pertemuan manis antara keluarga, bukan seperti teroris yang melakukan transaksi. Kemudian Mike menyadari bahwa ini adalah pernikahan, dan targetnya adalah ayah pengantin pria, yang kini berdiri di belakang pasangan pengantin. Dia memberitahu perwira komandonya tentang situasi tersebut dan mendapat perintah untuk membunuh pengantin pria, agar bisa mencapai target mereka pada saat yang bersamaan. Namun Mike menolak untuk membunuh seorang warga sipil dengan kejam, dan berbohong kepada perwira komandonya, dengan mengatakan bahwa dia kehilangan target. Pada saat itu, pantulan cahaya dari teropong sniper memberitahu lokasi mereka kepada para penjaga di upacara, yang segera menembak Mike dan Tommy. Mike sempat melepaskan beberapa tembakan balasan sebelum akhirnya menarik diri bersama Tommy, sementara para penjaga bergegas mengevakuasi bos mereka dari area tersebut. Beberapa penjaga mulai mengejar ke Mike dan Tommy dengan kendaraan mereka, sehingga kedua marinir tersebut tidak punya pilihan selain melompat dan berguling menuruni bukit. Mereka berlari untuk bersembunyi di balik formasi batu, dan ketika Tommy hendak menghubungi perwira komandonya untuk meminta penyelamatan, GPS-nya rusak. Hal ini membuat dia tidak bisa memberikan posisi mereka yang tepat. Musuh semakin mendekat, jadi Mike menembak ke bukit untuk mengalihkan perhatian mereka. Tapi tiba-tiba musuh segera pergi karena mereka melihat badai pasir datang. Mike dan Tommy memutuskan untuk memanfaatkan badai itu sebagai perlindungan dan berjalan melaluinya. Ketika Tommy mencoba menelepon lagi, komandan mereka memerintahkan mereka untuk pergi ke sebuah desa yang terletak 5 jam ke arah barat agar mereka dapat dijemput. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari badai dan mulai berjalan di bawah terik matahari padang pasir yang tak tertahankan. Tommy terus berbicara dan berbagi cerita tentang anak dan istrinya di rumah, tetapi Mike tetap diam. Frustrasi, Tommy tahu jelas ada sesuatu yang mengganggu Mike dan bertanya tentang Jenny, penasaran dengan hubungan asmara mereka. Mike menjelaskan bahwa dia ingin menikahinya, tetapi dia belum bisa karena situasinya rumit. Beberapa saat kemudian, mereka menerima pesan melalui radio yang menjelaskan bahwa tim utama mengalami komplikasi, dan lokasi penjemputan baru telah ditentukan. Ini berarti mereka harus menyeberangi padang pasir yang lebih jauh untuk mencapainya, karena adanya bukit pasir. Setelah berjalan cukup lama, Mike dan Tommy kembali menghadapi badai pasir dan berhenti untuk menunggu. Mereka melihat seorang pria dengan seorang anak yang diikat dengan tali berjalan melalui badai, tetapi pria itu tidak menyadari keberadaan mereka, sehingga mereka tidak menembak. Ketika angin bertiup, sebuah papan peringatan terlepas dari tiangnya. Setelah badai pasir berlalu, Tommy dan Mike melanjutkan perjalanan mereka di bawah terik matahari. Tiba-tiba papan peringatan itu mendarat tepat di depan kaki Mike. Dia tidak bisa membacanya, tetapi gambar tengkorak di papan itu jelas berarti bahaya, dan dia teringat bahwa Amerika telah menanam banyak ranjau darat di daerah ini. Namun Tommy berpikir bahwa Mike terlalu serius menanggapinya dan menjelaskan bahwa itu hanyalah trik penduduk setempat untuk menjauhkan musuh dari desa mereka. Tommy juga mengatakan, bila mereka kembali mereka akan mati kehausan, jadi mereka harus tetap melanjutkan perjalanan, yakin bahwa papan itu berarti desa sudah dekat. Setelah beberapa jam berjalan, Mike berhenti ketika dia menginjak sesuatu, tetapi ternyata itu hanya mainan tentara kecil, dan dia menyimpan di rompinya. Melihat Tommy kehabisan air, Mike segera berbagi airnya. Putus asa untuk menjaga suasana tetap ceria, Tommy mulai berjalan mundur sambil terus menggoda Mike yang terlalu banyak berpikir. Tiba-tiba terdengar suara klik, dan Mike mencoba memperingatkan temannya, tetapi sudah terlambat. Tommy melangkah lagi, dan sebuah ranjau darat meledak. Mike melangkah mendekati Tommy, tetapi dia mendengar klik lain, tepat di kakinya. Dia membeku, terkejut, menyadari bahwa dia berdiri di atas ranjau darat dan tidak bisa bergerak. Khawatir bom di kakinya akan meledak. Setelah pasir dari ledakan menghilang, Mike melihat bahwa Tommy selamat tetapi kehilangan kedua kakinya. Tommy tidak berhenti berteriak kesakitan dan meminta bantuan. Mike pun berteriak kembali untuk menenangkannya dan menjelaskan situasinya. Di bawah arahan Mike, Tommy mencoba meraih tasnya yang berisi radio, tetapi rasa sakitnya terlalu hebat. Keadaannya semakin buruk ketika dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa dia kehilangan kakinya, yang semakin membuatnya panik.
Mike menenangkannya dengan mengingatkan keluarganya dan menyebutkan suntikan obat yang mereka bawa ada di rompi mereka. Tommy langsung menggunakan kedua suntikan itu. Kemudian Tommy mencoba lagi untuk mengambil tasnya, dan kali ini dia berhasil, tetapi sayangnya, radionya tidak berfungsi. Merasa semakin putus asa, Mike mempertimbangkan untuk melangkah menjauh dari ranjau darat, berharap bahwa ranjau itu sudah tua dan tidak berfungsi. Namun risikonya sangat tinggi. Tommy hanya ingin Mike tetap bertahan hidup. Kemudian Tommy mengeluarkan pistolnya, dan meminta Mike menyampaikan cinta terakhirnya kepada putranya sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Mike berteriak dalam frustrasi dan kesedihan, tetapi dengan cepat menghentikan dirinya karena sadar bahwa panik bisa membuatnya semakin kacau. Dia mulai menurunkan tubuhnya dengan sangat hati-hati hingga berlutut di satu lutut, lalu menggunakan pisaunya untuk dengan lembut menggeser pasir. Di bawah kakinya, dia menemukan logam bundar, memastikan bahwa dia berdiri di atas ranjau darat. Tanpa diketahui Mike, seorang pria memperhatikannya dari kejauhan tetapi pergi tanpa membantu. Selanjutnya, Mike menggabungkan tali sepatunya, tali dari senjatanya, dan kapaknya untuk membuat sebuah pengait. Dia melemparkan pengait itu beberapa kali untuk mencoba mengambil tas, tetapi jaraknya terlalu jauh. Dengan hati-hati Mike berdiri kembali. Akhirnya dia berhasil menarik tas itu dan mengambil radio. Ternyata baterainya habis, sementara baterai cadangan ada di rompi Tommy. Untungnya, radio itu dapat diisi ulang dengan tenaga surya, jadi dia meletakkan panel kecilnya di tanah untuk mengisi daya. Setelah itu, Mike mengisi waktunya dengan memeriksa persediaan yang dia miliki. Beberapa jam kemudian, radio akhirnya terisi daya, dan Mike berhasil berbicara dengan komandannya, menjelaskan situasi dan meminta bantuan evakuasi. Namun komandannya tidak senang dengan misi yang gagal, dan karena Mike tidak memiliki GPS serta posisinya jauh dari base camp, dia tidak dianggap prioritas utama. Helikopter tidak bisa terbang karena badai pasir, jadi Mike harus menunggu 52 jam hingga konvoi datang untuk menjemputnya. Mike ragu apakah dia bisa bertahan selama itu, tetapi dia tidak punya pilihan lain dan mulai mengatur timer di jam tangannya. Komandan mengingatkannya bahwa banyak ranjau darat sudah tua dan tidak berfungsi, serta ada teknik parit untuk mengatasinya. Namun komunikasi terputus sebelum penjelasan selesai. Beberapa jam kemudian, Mike makan sebagian dari ransumnya, menyadari bahwa persediaannya sangat terbatas. Tiba-tiba badai pasir mulai mendekat lagi. Mike dengan cepat menutupi wajahnya, mengambil barang-barangnya, dan membungkuk untuk bertahan diam melawan angin. Tubuhnya gemetar hebat, tetapi Mike cukup kuat untuk melewati badai tanpa mengaktifkan ranjau. Setelah badai berlalu, Mike melihat sekeliling dan mendapati angin telah mendorong tubuh Tommy tepat di sampingnya. Setelah menutupi wajah temannya dengan topinya, dia membuka saku di rompi Tommy dan menemukan foto keluarga Tommy. Dia mengambil waktu sejenak untuk diam, lalu mengembalikan foto itu sebelum akhirnya mengambil baterai. Sayangnya angin telah meniup tas itu terlalu jauh, sehingga dia tidak dapat lagi mengakses radio. Ironi yang menyedihkan itu membuat Mike tertawa kecil. Seiring waktu berlalu, Mike tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu. Dia menutupi kepalanya untuk melindunginya dari matahari dan meminum tetes terakhir air yang dia miliki. Merasa putus asa, dia menembakkan beberapa peluru ke langit dan berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang datang. Dia mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya sebagai satu-satunya pilihan. Namun pada saat itu dia melihat seorang pria berber melewati tempatnya. Mike mengarahkan pistolnya ke pria itu dan memintanya untuk berhenti. Tetapi pria berber itu tidak mendengarkan dan terus berjalan. Berpikir bahwa pria berber itu mungkin tidak berbicara bahasa Inggris. Mike membuat suara ledakan untuk menunjukkan bahwa ini adalah area ranjau. Namun pria berber itu hanya mengejeknya. Kemudian pria itu mulai berjalan ke arah Mike dengan pola zigzag. Tiba-tiba dia bertanya mengapa Mike terjebak, mengatakan bahwa dia sebenarnya mengerti bahasa Inggris. Mike menjelaskan situasinya, sambil terus meminta air dan radio, tetapi pria berber itu mengejeknya karena tidak bergerak. Dia memang mengambil botol air Mike tetapi tidak membantu dengan radio, lalu pergi begitu saja. Beberapa jam kemudian, Mike memaksa dirinya untuk buang air kecil ke dalam kantong agar bisa diminum. Dia hanya menyesap sedikit sebelum seorang gadis kecil muncul, berlari ke arahnya dengan pola zigzag yang sama. Dia memberikan botol air Mike yang sudah penuh, dan Mike meminumnya sambil menebak bahwa gadis itu adalah putri pria berber. Kemudian gadis itu mengeluarkan mainan tentara dari tasnya, dan Mike menunjukkan mainan yang dia temukan sebagai balasannya. Gadis itu menggunakan kedua mainan itu untuk menggambarkan dirinya dan Tommy. Tanpa mengucapkan sepatah kata dia mendorong mainan itu ke arah Mike, memberi isyarat bahwa dia perlu bergerak. Mike menjawab bahwa ia tidak bisa bergerak dan mulai berteriak meminta radio, tanpa sengaja membuatnya terdengar putus asa. Gadis itu kemudian pergi. Ketika matahari mulai terbenam, Mike memutar beberapa lagu di ponselnya dan membuat api unggun. Dia mendengar suara binatang melolong di kejauhan,
jadi dia mengalihkan pikirannya dengan melihat foto Jenny di ponselnya dan menonton video yang dia buat khusus untuk keberangkatannya sebagai jimat keberuntungan. Akhirnya api padam, dan Mike tertidur sambil melihat jam tangannya. Dalam mimpinya, ayahnya muncul dan memukulnya, memicu kenangan tentang pelecehan yang dialami sebagai anak-anak. Ini membuatnya terbangun tepat sebelum dia jatuh. Kemudian Mike mencoba menyalakan kembali apinya. Tetapi saat itu dia mendengar geraman anjing liar yang semakin mendekat. Dia mulai menembak dalam gelap, tetapi tidak ada peluru yang mengenai. Dia segera menggunakan senter dan melihat salah satu anjing liar sedang membawa tas Tommy. Sementara yang lain berjalan ke arahnya. Setelah mengganti senjatanya dia kembali menembak, melukai seekor anjing. Ketika makhluk itu mundur, ia mengaktifkan ranjau darat, dan ledakan yang dihasilkan membuat kawanan itu lari ketakutan. Keesokan harinya, pria berber kembali mengunjungi Mike dan menyebutnya pria yang beruntung karena masih bertahan sejauh ini. Pria berber menjelaskan bahwa dia tidak tahu di mana ranjau-ranjau itu berada. Dan dia hanya berjalan seperti itu untuk meningkatkan peluangnya. Dia menyangka Mike takut bergerak secara fisik karena rasa takut yang lebih dalam. Dia bertanya mengapa Mike menjadi tentara, dan Mike menjawab bahwa dia tidak punya alasan untuk tetap tinggal. Setidaknya kali ini pria berber membawa radio, dan Mike dengan cepat mengganti baterainya, tetapi radio itu tetap tidak berfungsi. Kemudian pria berber itu memegang wajah Mike dan berkata kepadanya untuk menjadi pria yang bebas. Ini membuat Mike berhalusinasi bahwa pria itu adalah Tommy yang menyuruhnya untuk hidup, tetapi setelah dia berkedip, pria berber itu sudah jauh. Beberapa jam kemudian, Mike memotong sepatunya karena kakinya memerah dan bengkak. Dia juga menggunakan pisaunya untuk membunuh seekor kalajengking. Akhirnya, panasnya terlalu menyiksa, dan dia melepas rompinya. Jelas bahwa seluruh pengalaman ini memengaruhi mentalnya. Dia mulai melihat halusinasi dan berinteraksi dengan mereka seolah-olah mereka nyata dengan berteriak, memukul, bahkan berteriak frustrasi. Setiap kali hal ini terjadi, suara klik ranjau darat bisa terdengar. Mike bahkan melihat tubuh Tommy berdiri di depannya dan mengatakan bahwa mereka akan pulang, namun sosok itu menghilang dengan cepat. Pada malam hari, Mike terus mencoba menghubungi markas, sementara halusinasi Tommy terus mengingatkan bahwa ia hanya menghabiskan baterai. Pada saat itu, ponselnya mulai berdering, dan Mike melihat panggilan dari ayahnya, tetapi Tommy mengingatkan bahwa itu tidak nyata. Mike kehilangan kendali dan mendorong Tommy, tetapi Tommy mengatakan bahwa semua ini terjadi karena Mike tidak pernah menghadapi luka batin masa lalunya. Mike mengaku bahwa meninggalkan Jenny membuatnya merasa sama buruknya dengan ayahnya, tetapi Tommy meyakinkannya bahwa itu tidak benar. Kilasan ingatan menunjukkan bahwa Mike pernah melamar Jenny, tetapi dia menolak karena merasa Mike perlu menyembuhkan dirinya terlebih dahulu. Di masa kini, Mike hampir tertidur, tetapi pada saat itu, anjing liar datang lagi. Mereka mengaktifkan ranjau dan menjauh dari ledakan, tetapi kali ini mereka tidak pergi. Mike menembak ke arah gelap di depannya, tetapi Tommy memperingatkannya untuk berhati-hati. Tiba-tiba seekor anjing mendekat dari samping dan menggigit lengannya, jadi Mike menembaknya. Tommy meyakinkannya untuk mencoba teknik yang disebutkan komandannya. Mike dengan putus asa mulai menggali pasir, tetapi anjing-anjing menyerangnya sebelum dia selesai, menyebabkan ranjau meledak dan melukainya. Saat jatuh, Mike berkedip dan menyadari bahwa ledakan itu hanya halusinasi, tetapi serangan anjing itu nyata. Bertekad untuk bertahan hidup, dia mengambil pisaunya dan mulai melawan, membunuh anjing-anjing itu satu per satu meskipun mendapat banyak luka gigitan. Selama pertarungan, ingatan tentang masa kecilnya dipukul muncul di benaknya. Saat pagi tiba, semua anjing mati, dan Mike masih hidup. Pada saat itu, radio akhirnya aktif, dan Mike mengetahui bahwa konvoi tertunda karena serangan, sehingga dia akan dijemput dalam 17 jam. Menyadari peluangnya untuk bertahan hidup kecil, markas menghubungkannya dengan Jenny. Mike segera meminta maaf karena menghancurkan segala sesuatu yang dia sentuh sambil melihat bayangan Jenny di depannya. Komunikasi terputus sebelum Jenny bisa menjawab, dan Mike akhirnya pingsan tetapi ditangkap tepat waktu oleh pria berber. Saat pria itu mengoleskan salep pada luka-luka Mike, dia menceritakan bahwa ranjau darat telah mengambil kakinya, menunjukkan kaki kayunya. Dia sangat ketakutan saat di rumah sakit, tetapi seorang perawat menunjukkan simpati yang cukup untuk membantunya melanjutkan hidup, dan akhirnya dia menjadi istrinya. Kemudian pria berber itu membuat Mike minum obat, memperingatkan bahwa itu akan membantu rasa sakit tetapi memperburuk halusinasi. Mike menyebut gadis kecil itu, tetapi pria berber mengungkapkan bahwa dialah yang membawa botol air kepada Mike. Dia hanya memiliki 3 anak laki-laki sekarang karena putrinya meninggal saat ranjau mengambil kakinya. Mereka biasa mengumpulkan ranjau bersama untuk dijual kepada para gerilyawan, dan gadis itu sangat pandai mengganti ranjau dengan kaleng bekas. Pria berber itu merasa dia tidak seberuntung Mike, tetapi setidaknya dia bebas karena dia belajar untuk melanjutkan hidup. Setelah itu pria itu pergi, dan Mike melihat putrinya berjalan di sisinya.
Tiba-tiba obatnya mulai bekerja, dan Mike melihat dinding rumah masa kecilnya muncul dari tanah. Dia membuka pintu dan melihat dirinya sebagai anak kecil yang menyaksikan ayahnya melakukan kekerasan pada ibunya. Ketika ayahnya melihatnya, dia berkata akan mengajarinya menjadi pria dan memukulnya juga. Pukulan itu membuat Mike kembali ke kenyataan untuk sesaat sebelum kilasan ingatan mulai lagi. Dia melihat kehidupannya yang bahagia bersama Jenny, tetapi suara klik mengganggu dengan ingatan ibunya di ranjang rumah sakit. Mike pernah kabur dari rumah karena takut, meninggalkan ibunya dengan ayahnya, yang menyebabkan dia masuk rumah sakit. Ingatan lain menunjukkan Mike dan Tommy di bar, menyaksikan dua pria melecehkan seorang pelayan, yang ternyata adalah Jenny. Dengan marah, Mike membela Jenny dan memukuli pria-pria itu dengan amarah yang terpendam. Halusinasi bercampur lagi, dan ayahnya muncul untuk memukulnya. Pikirannya berganti antara padang pasir dan ingatan ibunya yang sekarat, yang membuatnya merasa bersalah hingga hari ini. Halusinasi Tommy akhirnya membuatnya sadar kembali dan memperingatkan bahwa konvoi akan datang. Suara di radio mencoba menghubunginya, tetapi tenggorokan Mike yang kering hampir tidak bisa berbicara. Dia mencoba melambaikan tangan, tetapi dia terlalu jauh untuk terlihat. Tommy mengingatkan tentang granat asap, dan saat Mike hendak mengambilnya, dia tiba-tiba ditembak oleh musuh yang bersembunyi di bukit pasir. Dengan berpikir tentang Jenny sebagai dorongan untuk tidak menyerah, Mike yang terluka akhirnya meraih granat asap, tetapi sebelum dia bisa mengaktifkannya, musuh menembaknya lagi, menyebabkan granat itu jatuh. Ingatan tentang argumen dengan Jenny dan kepergiannya memenuhi pikirannya. Mike menembaki musuh sebanyak mungkin sebelum kehabisan peluru. Ayahnya muncul lagi, dan Mike mengingat ibunya berkata untuk melepaskannya. Bingung dan kewalahan, Mike mengarahkan pistolnya ke ayahnya bersiap untuk menembak. Namun Mike teringat saat dia mengajak Jenny berkencan setelah perkelahian di bar, dan memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik untuknya dan tidak menembak. Ayahnya memeluknya, sementara Mike juga mengingat pelukan dari Jenny, yang akhirnya membantunya untuk melepaskan masa lalunya. Konvoi hampir tiba, dan granat asap tidak cukup dekat. Mike mengingat kata-kata pria berber dan dengan hati-hati melangkah menjauh dari ranjau darat, namun tidak ada ledakan. Terkejut, dia menggali ranjau itu hanya untuk menemukan bahwa itu adalah kaleng tua milik gadis itu. Di dalam kaleng, dia menemukan sebuah mainan tentara. Mike tertawa lega dan akhirnya mengambil granat asap, mengaktifkannya tepat waktu agar konvoi menemukannya dan menyelamatkannya. Beberapa waktu kemudian, Mike yang telah sembuh kembali ke Amerika Serikat dan bersatu kembali dengan Jenny, siap memulai hidup yang lebih baik bersama.